Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya Iha Farora bersama rekan saya Rosinita Jenlena ingin menjelaskan tentang bisnis plan dari perusahaan kami, yaitu Burger Dua Darah. Yang pertama, terdapat ringkasan eksekutif dari perusahaan kami dengan nama Burger Dua Darah. Bidang usaha yang kami geluti yaitu kuliner. Jenis produk atau jasa, kami memilih makanan. Nilai penjualan per tahun saat ini yaitu 30 juta rupiah. Nilai kekayaan perusahaan terakhir yang kami miliki sekitar 15 juta rupiah. Prospek pengembangan dari perusahaan kami yaitu menjadikan perusahaan yang memiliki banyak cabang. Rencana pengembangan usaha kami membuka cabang baru di kota yang berbeda. Proyeksi atau target nilai penjualan yang kami harapkan dari perusahaan kami yaitu 5 juta per bulan. Untuk kebutuhan dana, kami membutuhkan sekitar 200 juta rupiah. Rencana penggunaan dana sekitar 150 juta rupiah. Jangka waktu untuk pengembalian dalam jangka 1 tahun. Untuk anggunan sendiri, kami menggunakan surat tanah yang berdirikan bangunan. Untuk poin selanjutnya, itu ada biodata pemilik atau pengurus perusahaan. Yang pertama itu ada nama, saya sendiri, Iha Farora, memegang jabatan sebagai CEO. Alamat rumah saya di Jalan Bantan, Senggoro. Pendidikan terakhir saya yaitu S2 Manajemen. Pengalaman kerja, manajer di perusahaan B. Poin selanjutnya ada struktur organisasi yang terdiri dari Iha Farora, Rosinita Jenlena, dan Nabila Natasha. Poin selanjutnya yaitu susunan pemilik atau pemegang saham. Yang pertama ada Joko Anwar yang memiliki 3 jumlah saham dengan nilai 300 juta rupiah, sehingga Joko Anwar memiliki 35% saham di perusahaan kami. Yang kedua ada Rizky Andre yang memiliki 5 jumlah saham dengan nilai 500 juta rupiah, sehingga Rizky Andre memiliki 50% saham di perusahaan kami. Dan yang terakhir ada Ananda Rizky yang memiliki 2 jumlah saham dengan nilai saham 200 juta rupiah, sehingga persentase yang dimiliki Ananda Rizky yaitu 15% saham di perusahaan kami. Jadi total jumlah saham yang ada di perusahaan kami yaitu 10 dengan nilai saham 1 miliar, sehingga presentasinya memenuhi 100% saham di perusahaan kami. Yang selanjutnya ada analisis pasar dan pemasaran. Untuk poin pertama ada produk atau jasa yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan merupakan makanan yang berbahan dasar roti berbentuk bundar yang diiris dua dan di tengahnya isi dengan patty. Patty burger pada umumnya berbahan dasar daging sapi, tapi kami berinovasi membuat patty burger homemade dari bahan dasar cumi dan udang, dilengkapi dengan keju, tomat, dan mentimun. Ada 2 varian rasa burger yang dihasilkan, yaitu varian udang dan varian cumi. Produk ini diolah menggunakan proses yang disukai oleh konsumen, seperti gambar yang ditampilkan. Keunggulan produk yang dimiliki, yang pertama ada produk yang dihasilkan memiliki kualitas baik karena menggunakan bahan olahan yang segar, berkualitas tinggi, yang langsung diambil dari para nelayan di Bengkalis. Yang kedua, memiliki varian rasa yang unik sehingga membuat konsumen tidak bosan. Selanjutnya saya akan menjelaskan gambaran pasar, yaitu mengenai data nilai penjualan perusahaan kami dalam 3 tahun terakhir. Di tahun pertama, proyeksi nilai penjualan kami yaitu 60 juta rupiah. Di tahun kedua, proyeksi nilai penjualan kami yaitu sebesar 70 juta rupiah. Jadi, proyeksi nilai penjualan kami sedikit meningkat dari tahun pertama. Dan di tahun ketiga, proyeksi nilai penjualan kami yaitu sebesar 90 juta rupiah. Pada penjualan tahun ketiga meningkat cukup tajam dari penjualan tahun yang kedua. Berdasarkan grafik penjualan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penjualan meningkat cukup signifikan setiap tahunnya. Oleh karena itu,
Perusahaan kami membutuhkan modal daripada investor untuk mengembangkan perusahaan kami dengan membuka cabang-cabang baru di kota lain. Kegiatan pemasaran dan promosi yang sudah kami lakukan, yang pertama yaitu personal selling. Kami telah memperkenalkan dan memasarkan produk kami secara personal kepada masyarakat, mulai dari kalangan remaja, dewasa maupun orang tua. Yang kedua yaitu pameran. Setiap 3 bulan sekali, perusahaan kami melakukan kegiatan pameran atau event di berbagai mall di kota yang berbeda. Yang ketiga yaitu brosur. Selain melakukan personal selling, kami juga menyebarkan brosur untuk membantu calon pembeli agar lebih memahami produk yang kami tawarkan. Poin selanjutnya yaitu target atau segmen pasar yang dituju. Yang pertama ada demografi dengan segmentasi produk yaitu pelajar, mahasiswa, first time jobber, honorer, PNS, dan pegawai swasta. Yang kedua ada psikografi, yaitu dengan segmentasi memiliki alokasi dana untuk membeli barang hiburan dan makanan, suka berkumpul bersama-sama teman dan keluarga. Yang ketiga ada behavior, yaitu dengan segmentasi mengkonsumsi produk pada waktu siang dan malam, mengutamakan penampilan dan rasa. Yang selanjutnya yaitu tren perkembangan pasar. Perkiraan jumlah penjualan atau permintaan produk per tahun. Dalam 1 tahun diperkirakan akan menjual 20.000 burger dalam setahun. Yang selanjutnya ada proyeksi penjualan pada 3 tahun ke depan. Proyeksi penjualan yang kami perkirakan dalam 3 tahun ke depan yaitu pada tahun 2023 sampai 2025 kami akan meningkatkan produksi penjualan setiap bulannya, sehingga keuntungan yang akan didapatkan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Poin selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Yang pertama ada pengembangan produk. Kami akan terus memantau tren yang terjadi di pasar. Maka setiap bulan, bahkan setiap tahunnya, perusahaan kami akan selalu melakukan inovasi-inovasi baru terhadap produk yang kami hasilkan. Yang kedua, ada pengembangan wilayah pemasaran. Untuk saat ini, kegiatan pemasaran kami berfokus di kota Bengkalis dan kota-kota sekitarnya. Akan tetapi, akan terus meningkat pemasaran kami di luar kota Bengkalis, seperti Pekanbaru, Bengkinang, Kampar, Dumai, dan Duri. Yang ketiga, ada kegiatan promosi. Kegiatan promosi yang perusahaan kami lakukan adalah dengan mengikuti event-event yang ada di Bengkalis. Yang keempat, ada strategi penetapan harga. Penetapan harga yang kami lakukan adalah sesuai dengan harga pasar di kota tersebut dan juga mempertimbangkan bahan baku yang digunakan. Analisis pesaing. Yang pertama ada Burger King dengan memiliki keunggulan, sudah memiliki brand dan terkenal di kalangan masyarakat. Kelemahan Burger King sendiri hanya terdapat di kota-kota besar saja, dan kedua harganya cukup mahal untuk kalangan menengah ke bawah. Kita ke poin selanjutnya, wilayah pemasaran dan jalur distribusi yang perusahaan kami saat ini lakukan. Yang pertama ada wilayah pemasaran yaitu lokal sebesar 80% dan regional sebesar 20%. Yang kedua ada jalur distribusi yaitu individu, industri, dan distributor. Yang ketiga alamat showroom atau counter penjual atau milik perusahaan berada di Jalan Pramuka Air Putih Bengkalis. Selanjutnya yaitu ada analisis produksi. Yang pertama ada proses produksi. Proses produksi kami memiliki pembuatan patty dengan bahan baku tepung terigu, ayam, udang, dan lobster. Teknologi yang kami miliki yaitu otomatis. Mesin, kami memiliki mesin penggiling dan pencetak. Selanjutnya pembuatan roti dengan bahan baku tepung gandum, otomatis dengan teknologi otomatis, dengan pembuatan mesin pengadon dan oven. Keunggulan proses yang dimiliki, yang pertama adalah memiliki bahan-bahan yang berkualitas. Yang kedua, melakukan sterilisasi karyawan dan peralatan produksi sebelum membuat produk. Yang ketiga, menjaga kualitas rasa dan ukuran dari awal hingga akhir produksi. Yang selanjutnya ada bahan baku dan kapasitas produksi. Untuk rincian bahan baku dan kapasitas produksi dapat kita lihat bersama di gambar yang telah kami lampirkan. Dan selanjutnya, rencana pengembangan produksi. Yang pertama ada rencana strategi pemasaran dan penjualan yang diterapkan. Yang pertama,
memanfaatkan saluran informasi online dengan mencetak spanduk, brosur. Langkah-langkah ini sangat efektif dengan perkembangan era modern saat ini yang penyampaian informasi secara meluas. Yang kedua, ada penggunaan media promosi, sponsor, branding, produk melalui media sosial online seperti WhatsApp for Business, Instagram for Business, dan Facebook for Business. Cara ini dilakukan untuk memperoleh jangkauan yang lebih luas. Selanjutnya, memanfaatkan paid promote dari food vlogger dan influencer. Lokasi asli Kota Bengkalis. Caranya, kami akan memberikan produk kami tanpa biaya kepada mereka untuk dipromosikan. Jika menghasilkan profit yang tinggi, maka kami akan menerapkan ini secara terus-menerus. Yang berikutnya, memanfaatkan media-media cetak online. Langkah ini sangat efektif mengingat era digital dengan kecenderungan masyarakat yang lebih tertarik membaca media cetak secara online. Yang terakhir, mendirikan lapak semenarik mungkin agar calon pelanggan penasaran dan tertarik untuk datang. Strategi agar pelanggan tertarik dengan burger dua darah. Yang pertama, kami berusaha memberikan pelayanan yang baik secara langsung maupun secara online dan terus mempromosikan burger dua darah kami. Yang kedua, kami akan menawarkan jasa pengantaran delivery order. Ini bertujuan untuk memudahkan konsumen dalam menjangkau produk kami. Yang ketiga, memberikan member card dengan 10 kali stempel produk. Apabila member card telah terisi penuh, maka calon pelanggan akan mendapatkan 1 porsi burger dua darah secara gratis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis sumber daya manusia atau SDM yang bekerja di perusahaan kami. Yang pertama, analisis kompetensi SDM. Untuk tingkat pendidikan SDM yang ada di perusahaan kami ada 7. 180 orang. Departemen yang ada di perusahaan kami ada 5. Yang pertama, Departemen Manajemen dengan jumlah 20 orang. Yang kedua, bagian produksi 75 orang. Yang ketiga, bagian pemasaran 40 orang. Yang keempat, ada bagian administrasi dengan jumlah 35 orang. Dan lain-lain berjumlah 10 orang. Jadi total departemen yang ada di perusahaan kami 180 orang. Keunggulan dan kompetensi SDM lain-lain. Yang pertama, SDM perusahaan yang kami miliki sudah terseleksi dan sudah tersertifikasi di bagiannya masing-masing. Yang kedua, SDM kami sudah memiliki pengalaman kerja di bidang yang sama minimal 3 bulan. Yang selanjutnya yaitu analisis dan rencana kebutuhan dan pengembangan SDM di perusahaan kami. Yang pertama, karyawan bagian produksi. Tenaga yang saat ini tersedia yaitu 75 orang dan tenaga yang harus kami rekrut yaitu 40 orang. Yang kedua, karyawan pemasaran. Tenaga yang saat ini tersedia 40 orang dan tenaga yang kami butuhkan 15 orang. Terakhir, ada karyawan administrasi. Tenaga yang saat ini tersedia di perusahaan kami sebanyak 35 orang dan tenaga yang harus kami rekrut sebanyak 10 orang. Poin selanjutnya adalah rencana pengembangan usaha. Yang pertama ada strategi pemasaran. Poin pertama, rencana strategi pemasaran dan penjualan yang diterapkan. Yang kedua, memanfaatkan saluran informasi online dengan mencetak spanduk dan brosur-brosur. Langkah ini sangat efektif dengan perkembangan era modern saat ini yang penyampaiannya informasi secara meluas. Poin kedua, ada penggunaan media promosi, sponsor, branding produk melalui media sosial online seperti WhatsApp, Instagram, Facebook. Cara ini dilakukan untuk memperoleh jangkauan yang lebih luas. Poin ketiga, ada memanfaatkan paid promote dari food vlogger dan influencer. Lokasi Kota Bengkalis. Caranya, kami akan memberikan produk kami tanpa biaya kepada mereka untuk dipromosikan. Jika menghasilkan profit yang tinggi, maka kami akan menerapkan cara ini secara terus-menerus. Poin keempat, ada memanfaatkan media-media cetak online. Langkah ini sangat efektif mengingat era digital dengan kecenderungan masyarakat yang lebih tertarik membaca media cetak secara online.
Poin terakhir, ada mendirikan lapak semenarik mungkin agar calon pelanggan penasaran dan tertarik untuk datang. Strategi selanjutnya yaitu mendapatkan revenue dari pelanggan. Adapun strategi kami akan mendapatkan revenue dari pelanggan sebagai berikut. Kami akan menjual burger dua darah dengan dua pilihan. Yang pertama, burger dua darah varian udang dengan harga Rp25.000. Burger dua darah varian cumi dengan harga Rp25.000. Strategi yang terakhir yaitu menarik pelanggan. Poin pertama, kami berusaha memberikan pelayanan yang baik secara langsung maupun secara online dan terus mempromosikan burger dua darah. Poin selanjutnya, kami akan menawarkan jasa pengantaran delivery order. Ini bertujuan untuk memudahkan konsumen dalam menjangkau produk kami. Selanjutnya, poin terakhir, memberikan member card dengan 10 kali stempel produk. Apabila member card sudah terisi penuh, maka calon pelanggan akan mendapatkan 1 porsi burger dua darah secara gratis. Selanjutnya, ada poin tahap-tahap pengembangan usaha. Yang pertama, kegiatan yang kami lakukan adalah meningkatkan produksi. Yang kedua, menambahkan karyawan baru. Yang ketiga, menambahkan alat produksi. Dan keempat, ada inovasi produk yang kami ciptakan. Poin selanjutnya yaitu laporan laba rugi yang bisa dilihat di tampilan. Dan kemudian ada laporan neraca saldo dan juga bisa dilihat di tampilan. Sekian penjelasan dari bisnis plan perusahaan kami. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penjelasan ini, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.